Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ustazah dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tema 8. Anak-anak, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian teks non-fiksi dan jenis-jenisnya. Nah, pada pertemuan kali ini, yang akan kita identifikasi informasinya yaitu tentang judul teks non-fiksi. Contohnya, di sini saya akan membahas informasi yang kita lihat dari judul dan nanti kemudian akan kita bandingkan dengan informasi pada teks tersebut setelah kita membaca. Anak-anak, di sini ada sebuah judul yaitu perbedaan waktu di dunia. Dari judul tersebut, kira-kira apa yang ada di dalam benak kalian tentang isi sebuah teks berdasarkan judul tersebut? Mari kita analisis bersama ya. Nah, dari judul perbedaan waktu di dunia, kemungkinan yang akan kita dapatkan informasinya adalah 1. Bisa berupa letak geografis suatu wilayah. Perbedaan waktu di dunia dilihat dari letak geografis suatu wilayah, ini berhubungan dengan rotasi bumi. Kemudian, perkiraan informasi selanjutnya yang kita dapatkan yaitu berhubungan dengan adanya revolusi bulan. Nah, anak-anak, setelah kita mengidentifikasi informasi berdasarkan judulnya, sekarang kita identifikasi informasi dari teks non-fiksi. Marilah kita perhatikan. Meskipun sama-sama menggunakan bulan sebagai dasar perhitungan penanggalan, tetapi tahun baru Tionghoa dan Islam jatuh pada waktu yang berbeda. Tahun baru Islam 2019 jatuh pada 30 Agustus, sedangkan tahun baru Imlek jatuh pada 5 Februari. Mengapa tahun baru Imlek selalu jatuh pada waktu yang hampir sama tiap tahunnya, yaitu sekitar bulan Januari atau Februari, sedangkan tahun baru Islam tidak menentu. Walaupun sama-sama memakai bulan sebagai patokan, namun penanggalan Islam menggunakan revolusi bulan mengelilingi bumi 27,3 hari. Bulan baru dalam sistem kalender Islam dihitung dari saat penampakan hilal, yaitu bulan Sabit pertama kali dapat dilihat. 1 tahun dalam sistem penanggalan Islam adalah 365 hari yang terdiri atas 12 bulan dengan lama satu bulannya antara 29 dan 30 hari. Kalender Islam mengenal tahun Kabisat karena lama satu bulan tidak benar-benar tepat dengan waktu bulan mengelilingi bumi. Sistem penanggalan Tionghoa memasukkan unsur matahari. Penetapan awal bulannya ketika waktu konjungsi antara bulan dan matahari atau saat bulan dan matahari terletak segaris dari sudut pandang manusia. Oleh karena itu, penentuan awal bulan baru Tionghoa tidak perlu melakukan pengamatan, tetapi cukup dihitung secara sistematis. Sementara itu, penentuan tahun baru Imlek memasukkan unsur musim, sehingga tidak terjadi pada musim dingin. Setelah kita membaca teks non-fiksi tersebut dengan judul yang sudah tertulis, marilah kita bandingkan
informasi isi teks yang diperkirakan dari membaca judul dan setelah membaca teks. Informasi teks dari membaca judul. Perbedaan waktu di dunia didasarkan pada letak geografis suatu wilayah yang berbeda dan sebab adanya rotasi bumi. Kemudian yang kedua, bisa juga informasi tersebut tentang disebabkan adanya revolusi bulan. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan informasi, yaitu perbedaan waktu di dunia didasarkan pada revolusi bulan, yaitu dalam menentukan awal bulan baru Islam dengan patokan saat penampakan hilal, dan awal bulan baru Tionghoa ditetapkan berdasarkan waktu konjungsi antara bulan dan matahari. Dari perbandingan kedua informasi tersebut, walaupun kita belum membaca teks secara keseluruhan, kita sudah dapat mendapatkan informasi tentang isi teks tersebut, yaitu dengan memperhatikan judul teks. Walaupun antara judul teks dengan perkiraan kita setelah kita membaca teks, informasi yang kita dapatkan ada persamaan dan perbedaan. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa judul berfungsi meringkas topik sekaligus bisa menggambarkan isi teks. Nah, inilah yang Ustazah sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.